Jadi nanti dianggapnya, atau bisa jadi di-upload oleh orang lain lagi. Itu. Atau di-upload sama dia juga, gitu ya. Terus perhatiin. Jadi dia dismon. Kemudian sudah diperbaiki, dia ngajukan ulang. Katanya udah aman. Udah berhasil bang, katanya. Gitu. Kemudian nih poin kedua, konten yang diupload berkali-kali oleh banyak pengguna. Konten yang diupload ke YouTube oleh channel lain berkali-kali. Ini contohnya. Di contoh misalkan gitaris Alik Bata, yang bisa kita sebut aja dah namanya Alik Bata. Nah, video-videonya dia tuh diupload sama orang lain, channel-channel lain. Padahal itu memang videonya Alik Bata. Alik Bata nggak tegur, tidak juga mengklaim, ya kan? Tapi nanti yang bermasalah channel tersebut yang mengupload video-video Alik Bata, jadi dismon gitu, ataupun tidak berhasil monetisasi juga. Oke, itu ya kira-kira teman-teman. Kemudian ini slide selanjutnya, monetisasi konten pihak ketiga yang tidak diubah sedemikian rupa, tidak lagi diizinkan di YPP, sekalipun ada izin untuk melakukannya. Nah, menggunakan konten pihak ketiga yang tidak mematuhi prinsip penggunaan yang diperkenankan. Yang kedua, mencoba memonetisasi konten tanpa memiliki hak atas semua elemen video dan audionya. Contoh tindakan yang mematuhi pedoman. 1. Mengupload konten domain publik tanpa mengubahnya. 2. Musik bebas royalti, YouTube Audio Library. 3. Koleksi lagu yang izin uploadnya Anda miliki, tetapi Anda tidak menambahkan perubahan apapun. Ini udah gimana ya? Walaupun udah izin, udah nggak lagi diizinkan. Jadi dia channel tersebut udah izin untuk hak ciptanya, tapi ya nggak bisa, udah nggak bisa ini udah kebijakan baru lagi, gitu. Yang paling aman pakai YouTube Audio Library dari YouTube-nya. Di YouTube Studio kan udah ada, nanti bisa dicari di YouTube Audio Library-nya supaya aman. Kemudian slide selanjutnya ya. Nah, itu kan tadi konten yang digunakan ulang. Sekarang konten yang berulang. Beda. Nah, sini juga pas saat pengajuan monetisasi ada yang nggak lolos. Ya kan? Nggak lolosnya tuh karena kontennya berulang. Nah, saya jelasin ya. Konten yang tampaknya dibuat secara massal untuk meningkatkan jumlah penayangan tanpa menambah nilai edukasi atau nilai lainnya. Contohnya termasuk suara sintetis yang membaca konten pihak ketiga, biasanya suara Google Translate. Kedua, konten pada channel dengan perubahan minimal dari video ke video lain. Video 1 tentang hitung 1-100, video 2 tentang hitung 101-200, slideshow, yang ketiga slideshow, gambar pihak ketiga tanpa komentar tambahan. Yang keempat, konten yang berulang atau tidak berarti tanpa komentar, narasi, atau nilai edukasi tambahan. Nah, saya pernah nemuin tuh penanya yang seperti itu. Nah, saya tanya, linknya mana videonya gitu. Saya cek, itu suara cekikan kuntilanak. Jadi foto-foto, suaranya cekikan anak kuntilanak itu dipakai terus. Di video orang lain juga yang sejenis ada juga. Seperti itu. Ini yang disebut konten yang berulang. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya yang diperiksa peninjau dalam tinjauan YPP. Peninjau meninjau channel Anda secara keseluruhan. Artinya, 1, mereka meninjau konten Anda. Ya. Nah, ini nih.
pada saat pengajuan monetisasi itu, proses peninjauan ini kan tim YPP meninjau manual. Ya, ada 3 nih. Mereka meninjau konten Anda. Semua konten Anda penting. Tapi fokus mereka lebih pada video yang paling banyak ditonton dan video yang baru diupload. Nah, dari beberapa video itu, yang mana yang paling banyak dan video yang baru diupload. Poin kedua, mereka mencari maksud channel Anda. Satu video mungkin tidak membuat Anda ditangguhkan dari YPP, kecuali jika video itu menyumbangkan sebagian besar waktu tonton channel Anda. Intinya lebih tertuju pada fokus konten dan channel Anda secara keseluruhan. Ketiga, mereka mencari konteks. Tambahan deskripsi mendetail di channel Anda tentang halaman, deskripsi video, link ke situs lain, dan metadata yang akurat akan memberi reviewer kami informasi yang lebih lengkap untuk mengambil keputusan tepat terkait siapa Anda dan konten seperti apa yang Anda buat. Ya, kadang kala teman-teman tuh bikin video tapi deskripsinya nggak lengkap, hanya satu kata, sebaris gitu ya, satu kalimat. Kalau bisa lebih lengkap. Nah, sehingga reviewer tuh memeriksa deskripsi mengenai videonya, apakah ada link ke situs website lain. Nah, dari link ke situs website lain ini, peninjau melihat ini membahayakan penonton nggak nih linknya. Itu selama itu tidak phishing, nah kan ini dikhawatirkan phishing. Penonton link ke sana, ternyata diambil data-data penonton, itu yang tidak diinginkan, supaya untuk mengamankan penonton juga. Tuh. Kemudian ini ya teman-teman, kemudian ini yang tidak diperiksa oleh peninjau. Tadi kan yang diperiksa nih. Kemudian yang slide berikutnya nih yang tidak diperiksa oleh peninjau. Jadi diabaikan. Tapi itu penting juga buat teman-teman ya. Nggak usah khawatir. Peninjau akan meninjau channel secara keseluruhan. Tetapi ada juga hal-hal yang tidak kami tinjau dalam kaitannya dengan peninjauan YPP. Nah, ada 3 nih. Yang tidak diperiksa tuh ini. Ya, apakah video Anda mematuhi panduan yang cocok untuk pengiklan? Maksudnya adalah konten harus selalu mematuhi pedoman komunitas. Tetapi kami juga ingin mendukung kreator yang lebih berani di YouTube. Ya, harus cocokin video-video teman-teman tuh cocok dengan pengiklan kan nih. Gitu ya. Ya, kata video mancing gitu ya. Video mancing nih iklannya yang cocok apa gitu kan. Tapi nggak jadi, teman-teman channel jangan jadi putus harapan juga, masa video mancing apa, ya tetap aja dia YouTube itu mendukung kreator yang lebih berani di YouTube. Dia walaupun memancing tidak melarang, masih diperbolehkan dia membuat video memancing. Kenapa? Karena di monetisasi AdSense di hal tersebut walaupun dia nggak cocok untuk pengiklan, tapi di situ YouTube memberikan fitur-fitur lain untuk menghasilkan uang. Nah, program membership, ya kan? Kemudian badge, dan lain sebagainya. Jadi, di YouTube tuh nggak hanya dari AdSense. Tapi kamu lolos di YPP. Gitu. Itu ya, teman-teman, maksudnya. Poin kedua, apakah Anda mendapatkan teguran pedoman komunitas atau hak cipta? Nah, di sini nih penjelasannya. Mendapatkan satu teguran tidak akan memicu penangguhan YPP. Lagi pula, fokus kami adalah channel secara keseluruhan. Dan apakah sebagian besar video dan waktu tonton Anda mematuhi pedoman atau tidak? Nah, di sini kan, walaupun sudah kena satu teguran di channel teman-teman, itu nggak langsung benar di-stop, tapi masih bisa diberi ampunan gitu ya, masih bisa diberi
apa yang namanya pilihan, masih bisa diteruskan gitu. Jadi nggak menghambat kreator dan nggak menghambat kreativitas teman-teman. Tapi untuk perbaikan ke depannya. Sehingga saya kena teguran, wajar gitu kan. Sehingga ke depannya untuk perbaikan, untuk tidak mengulang kembali. Tuh, kenapa? Kan teguran pedoman komunitas ini ada yang berbahaya. Misalkan dia benar-benar membahayakan penonton, dia akan membanet itu langsung channelnya. Tapi kalau kira-kiranya masih bisa ditegur satu teguran. Nah, di situ akan ada yang tidak bisa diupload, ada tidak bisa live stream. Itu kalau dia kena teguran pedoman komunitas. Terus tidak bisa, dan banyak macam sebagainya kalau kena teguran pertama. Tapi itu di dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu nggak bisa upload dan sebagainya. Bukan berarti, aduh saya kena tegur nih gitu kan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal itu hanya 2 minggu, 1-2 minggu. Nah, terus tapi di YouTube Studio tegurannya masih muncul. Teman-teman nggak usah khawatir. Waduh, ada nih tegurannya nggak hilang-hilang, tapi saya udah bisa upload video. Itu akan tetap ada selama 3 bulan, 90 hari ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, waduh nggak bisa hilang dong nih gitu kan. Itu akan hilang dalam periode 3 bulan. Nah, tapi dalam periode 3 bulan ini, teman-teman jangan sampai kena teguran berikutnya. Kenapa? Misalkan udah jalannya 10 hari nih. 10 hari, melakukan lagi. Hari ke-11, kena teguran kedua. Nah, hari ke-11 itu menjadi nambah 30 lagi. Tidak mengurangi yang 30 hari itu sebelumnya. Jadi nambah lagi, sampai 3 kali. Kalau udah 3 kali, ya udah bisa ketutup teman-teman channelnya. Kalau kena teguran pedoman komunitas. Kalau bisa jangan sampai ya teman-teman di sini ya, jangan sampai kena, supaya teman-teman di sini kan kelas YouTube nih bisa sukses, jadi YouTuber sukses. Nah, kemudian poin ketiga ya, apakah konten Anda profesional? YouTube tidak memeriksa apakah video Anda dibuat dengan peralatan profesional. Fokus kami lebih kepada konten yang Anda buat, bukan kualitas rekaman dan suara. Ya, ini maksudnya adalah itu nggak perlu secanggih apa alat Anda, gitu. Yang penting kontennya nih bermanfaat nggak nih untuk penonton suka nggak gitu kan? Nggak perlu pakai yang alat mahal gitu ya, cukup pakai HP udah bisa ikut YPP, diterima dimonetisasi hanya dari HP. Jadi teman-teman nggak perlu minder, itu nggak ngelihat pandang bulu, dari HP aja udah bisa dimonetisasi selama mengikuti pedoman komunitas dan hak cipta, pasti akan lolos gitu, diterima AdSense-nya. Kemudian bagaimana dengan channel review film ya, kontennya ya, misalnya kontennya channel review film, saya memang gimana ya, di sini penjelasannya adalah umur tidak panjang dan konten beresiko karena tidak evergreen. Maksudnya apa? Jadi gini teman-teman, umur tidak panjang dan konten beresiko karena tidak evergreen. Misalkan saat ini nih lagi happening Doctor Strange kan di Marvel. Nah, nanti kalau pada saat itu dia udah review filmnya tentang Doctor Strange, baik itu sebelum ditayangkan di bioskop dan setelah ditayangkan di bioskop, setelah itu misalnya besok ada tentang KKN, film lagi laris nih, ya kan, yang film Indonesia KKN, itu hanya sebatas itu filmnya yang direview,
Doctor Strange, rame, penontonnya banyak, tapi nggak bertahan lama, itu maksudnya. Nanti dia mesti buru-buru upload video tentang KKN, video supaya penontonnya tetap itu nggak lari, tetap menonton review-review film berikutnya. Tapi di sini kita gimana ya? Video ini udah jadi nggak ditonton lagi gitu. Kalaupun ditonton, mungkin nggak tahu kapan ada Doctor Strange berikutnya. Mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ada yang mau flashback, lihat video review yang sebelumnya, yang waktu pernah sudah ditonton di Doctor Strange reviewnya untuk flashback. Tapi kan kita nggak tahu kapan akan ada lagi Doctor Strange berikutnya. Nah itu. Nah kemudian ini ada poin kedua, risiko di ranah hukum seperti YouTuber di Jepang. Nah di sini dia review film karena hukum di Jepang itu ketat dan itu menjadikan sesuatu dari kayak hak ciptanya. Nah, si YouTuber di Jepang ini dikurung. Itu jadi bahaya kan bagi teman-teman nih kalau misalkan untuk review film, karena hukum di Indonesia mungkin saat ini belum, ya kan? Kita nggak tahu ke depannya. Sayang channelnya, mesti mulai lagi dari awal. Perjuangannya berat. Dari kita bikin konten, menerima penonton, kemudian nanti pengajuan peninjauan, proses peninjauan, monetisasi, PIN, udah gitu langkahnya panjang. Nanti harus nilai minimumnya 1,3, di Indonesia 1.300.000. Kalau belum 1.300.000 ya belum bisa ditarik gitu kan. Angkanya panjang, sayang banget gitu untuk mulai lagi dari awal. Mendingan buat video tuh kira-kira apa nih yang kira-kira panjang umurnya. Tuh. Niche apa nih yang akan bakal berumur panjang, yang everlasting, yang tahan lama, yang masih ditonton penonton. Ya, saya mungkin bisa kasih contoh, salah satunya. Misalkan, teman-teman ada yang suka masak. Nah, video memasak tentang rendang. Nih, masak rendang yang biar enak, biar empuk. Ya kan? Tuh, bisa aja nanti orang lagi 2 tahun, 3 tahun lagi, ada penonton yang lain ingin belajar rendang, itu video masih ditonton, gitu. Lebih contohnya itu contoh untuk misalkan makanan, masih banyak contoh yang lain yang panjang umur videonya, 2 tahun 3 tahun masih bisa ditonton orang. Nah di sini poin ketiga, YouTube hanya menjadi pihak penengah. Karena kenapa? Dia nggak membela si kreator juga, nggak membela yang pembuat hukum. Ya, dia cuma hanya tools. YouTube ini hanya memberikan alat untuk supaya teman-teman berkreasi. Gitu. Jadi hanya di tengah dia. Supaya itu jangan sampai sampai terjadi kayak gini lah. Kalau bisa teman-teman bisa sukses di channel YouTubernya, di YouTube-nya. Kemudian, nih ada poin lagi. Bagaimana Bang cara agar bisa mengupload video review film? Ada 2 poin. Harus pelajari fair use dan Creative Commons. Nah, maksudnya di sini fair use. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah baca-baca fair use atau ada yang belum. Jadi gini, fair use itu dia membuat video itu yang memberikan edukasi. Jadi nggak semua video itu seperti itu, persis mirip atau gimana gitu ya. Tapi dia memberikan cerita narasi
memberikan edukasi nih tentang video film-film ini supaya teman-teman aman ngupload video tentang review film. Kenapa? Poin kedua nih, gunakan suara asli agar lebih aman dan audiens suka. Di situ teman-teman harus membuat personal branding teman-teman. Jadi penonton tahu nih, oh suaranya channel A. Aku tahu itu suaranya dari cara pembawaannya dan sebagainya. Dia dari film ini mengedukasi. Nah, dari sisi mungkin produktif videonya, dari mungkin dia mengedukasi dari artisnya, gitu kan. Dia dulu pernah artisnya di video-video mana, di film-film mana, gitu. Mungkin bisa itu dipertimbangkan apa nih kira-kira yang mau teman-teman yang mau kupas review film, contohnya seperti itu. Kemudian slide selanjutnya ya. Oh, udah habis. Terima kasih teman-teman. Ini langsung aja, kira-kira apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih Mas Arief atas penjelasannya. Sangat bermanfaat sekali. Tadi juga udah dijelasin tentang kebijakan YouTube, keamanan YouTube, juga gimana cara penggunaan konten pihak ketiga ya. Nah, mungkin teman-teman tadi udah ngelis juga nih Mas di kolom komentar. Ada 5 orang yang ingin bertanya. Pertama, mungkin saya langsung aja ya, persilahkan ke Kak Dika AKC. Mas Dika AKC. Ya, selamat malam. Ya, mungkin pertama-tama saya terima kasih sekali atas ini ilmu baru yang sudah diberikan oleh Mas Arief. Kemudian saya lanjut langsung ke pertanyaannya, Mas. Konten saya ini kan tentang konten motivasi, tetapi saya menggunakan suara text to speech dari situs Videomaker, Mas. Tapi saya edit sehingga semirip mungkin sama suara manusia. Kemudian artikel itu saya ambil dari web lain, kemudian saya rubah-rubah sedikit dengan menggunakan bahasa saya sendiri, sehingga saya paham dan orang lain juga bisa lebih ini. Kemudian supaya tidak dianggap plagiat, saya menggunakan situs EditPad untuk saya cek persentasenya, seberapa besar persentase plagiat dari teks yang merupakan bahan saya. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut aman dengan menggunakan text to speech yang saya ambil dari situs Videomaker, dan kira-kira minimal berapa persen agar teks yang saya gunakan itu tidak dianggap sebagai plagiat? Kemudian pertanyaan kedua saya, Mas, video-video yang saya ambil itu, yang saya buat, itu saya edit dari footage yang saya ambil, Mas, dari situs Pexel sama Pixabay. Kemudian foto-foto untuk thumbnail saya ambil dari situs Freepik, kemudian saya edit lagi di Canva. Terus saya tambah sama tulisan-tulisan dan juga logo channel saya. Nah, tetapi saya tidak menaruh link situs-situs tersebut di deskripsi video saya. Misalnya di Pexel itu kan biasanya dalam satu video ada alamat atau link dari video tersebut, supaya bisa kita taruh di deskripsi channel kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah hal tersebut berpengaruh buruk untuk channel saya ketika monetisasi? Itu saja, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dika AKC. Ini pertanyaannya lengkap dan bagus. Ini dan memang ini kontennya ya hampir dia memang bukan dia merubah suatu hal konten. Selama itu gini, video Mas Dika AKC ini memberikan edukasi atau gimana ke arahnya, atau karena kan udah berubah nih, karena kalau dilihat konten yang digunakan kembali bukan video-video yang sudah pernah diupload dari orang lain juga, bukan. Dan juga kalau konten yang berulang juga sudah dirubah
bahasanya, ya kan, udah dibuat narasi. Nah ini videonya ini mengedukasi ke penonton atau gimana, Mas? Ya, channel saya kan tentang channel motivasi, Mas. Jadi memang tujuan utamanya untuk mengedukasi sih sebenarnya. Ya. Sama di sini yang tadi udah saya bahas kan, konten yang digunakan ulang dan konten yang berulang. Sepertinya sih aman nih ya kalau saya lihat deh. Kenapa? Karena kan udah dirubah sedemikian rupa. Tapi alangkah baiknya ke depannya ya untuk bisa menggunakan suara sendiri, Mas. Ke depannya misalkan nanti kan ini udah kita setidaknya udah tahu nih bahwa ada yang aman dimonetisasi dan tidak aman dimonetisasi kan gitu. Nah, ini kan Iya, Mas. si tim peninjau juga akan melihat nih video yang baru diupload dan video yang banyak ditonton, ya kan? Di sini pelan-pelan dirubah dari benar-benar bahasanya Mas Dika, jika itu bisa memungkinkan, kemudian ia sebuat seperti original, jadi benar-benar edukasi gitu ya. Setidaknya sih aman-aman aja gitu. Moga-moga lolos monetisasi, karena kan gitu tadi saya bilang, konten yang digunakan ulang, konten berulang, kemudian ini peninjau melihatnya dari keseluruhan video, ya. Kenapa? Karena saya juga bukan sebagai peninjau, bukan sebagai tim YouTube yang meninjau, tapi dari kacamata saya tuh, contoh aja ada beberapa mungkin ya teman-teman udah pernah tahu lah calon sarjana ya. Kemudian mungkin teman-teman pernah buka channel Ayo Mikir, ya, di situ juga dia dari animasi, dari video atau mungkin perubahan-perubahan juga, setidaknya biar tujuannya nih mengedukasi kan, memotivasi juga gitu Mas Dika. Tapi karena saya hanya belum melihat secara pasti channel YouTube Mas Dika, ya dari perkataan, dari penyataan ya seperti itu. Semoga sih bisa diterima monetisasinya. Kalau bisa ya seperti punyanya channel Ayo Mikir, ya kan? Dia mengedukasi juga video-videonya. Tapi ini Mas Dika motivasinya ke arah mana? Motivasinya seperti apa? Misalnya tentang tips hubungan, percintaan, atau misalnya pekerjaan, seperti itu, Mas. Oh, ya. Saya khawatirnya seperti mirip-mirip yang puisi ya. Khawatir yang jadi kalau puisi sih enggak juga sih, Mas. Dia miripnya seperti channel Pria 1% seperti itu, Mas. Belum saya lihat sih. Tapi jadi gini, kalau yang puisi pun juga gitu, dia mengambil gambar-gambar bukan asli, terus dia rubah-rubah sedikit suaranya, kemudian mirip persis kayak orang gitu ya. Nah, pas dia ngajuin monetisasi, dianggap sebagai konten berulang. Dicari tuh video-video yang mana, saya juga bantu nyari tuh, ini kayaknya yang ini, akhirnya ngajuin lagi yang kedua, tetap aja dianggap konten berulang 2 kali. Jadi berarti 30 hari, 30 hari pertama ya kan, dia ninjau video-videonya, ajuin ulang, terus tapi berarti kan hampir 2 bulan tuh ditinjau, jadi nggak berhasil monetisasinya. Ya kalau bisa sih
yang lebih original, konten yang bisa dimonetisasi itu yang pasti itu seperti